Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya? Luar biasa, baik, Bu. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau satu orang memimpin doa, silakan. Saya, Bu. Ya. Siapa? Dahlia, kan? Ya, Bu. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita mulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya, terima kasih. Ya, Bu. Sebelum Ibu menyampaikan suatu tujuan atau materi kita pada hari ini, ada yang tahu nggak pembelajaran kita pada pagi hari ini menyambung materi yang kemarin? Belum tahu, Bu. Kalian pernah nggak saat kalian melihat otot-otot tangan kalian pernah pikir nggak di otot itu ada suatu jaringan? Ya. Ya, Bu. Ya, mudah. Apa saja jaringannya? Jaringan ikat. Iya, jaringan saraf. Ya, benar. Beri aplaus untuk mudah. Berarti ada yang nyimpul nggak? Ada yang tahu nggak untuk pembelajaran materi kita? Jaringan, Bu. Tentang jaringan, Bu. Tentang jaringan, Bu. Ya. Jaringan hewan dan tumbuhan. Ya, benar sekali. Baiklah, sebelum kita sampai ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian jaringan. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam jaringan hewan dan tumbuhan. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi jaringan pada hewan. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan berapa jaringan. Untuk jaringan itu apa pengertiannya? Jaringan adalah kumpulan sel yang sama, baik bentuk, ukuran, dan fungsinya. Ya, benar Nur Hidayah, jaringan adalah sekumpulan sel yang sama, baik bentuk, ukuran, dan fungsinya. Artinya, jika menggambar suatu jaringan, maka harus lebih dari satu sel. Bentuk dan ukuran dalam gambar, misalnya bulat selnya, ya harus bulat pula yang lainnya. Apabila bentuknya yang lain, pasti itu sudah membentuk organ, karena organ itu disusun oleh lebih dari satu jaringan. Untuk jaringan hewan, seperti yang sudah teman kalian sampaikan tadi, ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penunjang. Silakan Nur Hidayah, jaringan epitel itu apa? Jaringan yang berasal dari bahasa Latin epithelium, yang atas dan kita kotak atau wadah. Ya. Untuk fungsinya, silakan Meiliwati. Fungsi dari jaringan epitel. Yang lain, Mamuda. Riring Krisnawati. Dahlia. Fungsi dari jaringan epitel. Aduh, salah picik lagi aku. Terlihat nggak PT? Iya, Bu. Mana PT-nya? Terlihat nggak PT? Iya, Bu. Lihat kok. Oh, Jaringan epitel sebagai pelindung jaringan,
gerbang lalu lintas zat menerima rangsang sebagai kelenjar. Terletak di atas jaringan dari rongga tubuh. Lanjutkah? Ada yang berbentuk lembaran dan berbentuk kelenjar. Berdasarkan jumlah lapisan dan bentuk selnya, ada epitel pipi berlapis tunggal, epitel kubus berlapis tunggal, epitel silindris berlapis tunggal, epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus berlapis banyak, silindris berlapis banyak, epitel silindris berlapis gemuk, dan epitel. Ya, benar sekali. Beri aplaus lagi untuk teman kalian Nur Hidayah. Benar sekali. Fungsinya itu pelindung jaringan, gerbang lalu lintas zat menerima rangsang sebagai suatu kelenjar. Untuk macam-macam dari lapisan jaringan epitel itu ada beberapa, sudah dijelaskan teman kalian tadi. Ada berlapis tunggal, ada silindris, pipi, kubus. Pipi berlapis banyak, kubus berlapis banyak, silindris berlapis banyak, ada yang berlapis semu dan transisi. Itu untuk jumlah lapisan dalam bentuk sel pada jaringan epitel. Untuk Mahmudah, jaringan otot tadi sudah kamu sebutkan pada pembelajaran awal. Jaringan otot apa? Jaringan otot disusun oleh sel otot yang di dalamnya terdapat miofibrin yang mampu berkontraksi dan berelaksasi. Ya, beri aplaus juga untuk saudari Mahmudah, teman kalian. Untuk jaringan otot itu kan ada 3. Coba sebutkan saudari Dahlia, jaringan otot itu ada 3 macam, apa saja? Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung, Bu. Ya, benar sekali. Ada 3 macam ya, otot polos, rangka, dan jantung. Ya, Bu. Cek. Ada kan? Ya. Baiklah anak-anak, kembali lagi kita kepada materi mengenai jaringan tadi. Sudah dijelaskan oleh teman kalian Dahlia, ada 3 macam tadi ya, otot polos, rangka, dan jantung. Ya, Bu. Untuk saudari Nur Hidayah, otot polos itu ada
Apa saja fungsi dan pengertiannya? Kamu lambat masuk. Otot polos dibentuk oleh sel-sel polos berbentuk lancip dan kotak. Bentuknya homogen. Inti sel otot polos terdapat di tengah. Ya. Jawaban Nur Hidayah cukup bagus. Otot polos itu adalah jaringan yang dibangun oleh sel-sel otot yang bersifat lentur. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Untuk karakternya itu sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu dibentuk oleh sel-sel polos, kemudian bentuk lancip dan nampak, serabut-serabutnya homogen, inti sel otot polos terdapat di tengah. Kemudian otot rangka, Saudari Riri. Iya, Saudari Mahmudah lagi. Kembali lagi kawan. Otot rangka. Otot ini melekat pada rangka, dapat berkontraksi dan berelaksasi. Sel otot rangka disebut fibrin. Setiap fibrin disusun oleh miofibrin. Terus nukleus plasmanya disebut dengan sarkolen dan sitoplasmanya disebut dengan saitoplasma. Iya, jawaban Saudari Mahmudah cukup bagus sekali. Beri aplaus lagi. Mantap sekali. Otot rangka ini, yaitu memiliki beberapa karakter, sudah teman kalian sebutkan tadi. Kemudian otot lurik. Ada yang bisa jelaskan lagi otot lurik? Saya Bu, Ya, silahkan. otot lurik memiliki garis terang dan gelap, yaitu aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Sedangkan sel ototnya berbentuk silindris dengan banyak inti sel di bagian tepi. Ya, benar sekali. Otot itu kan memiliki garis terang dan gelap, yaitu aktin dan miosin. Yang juga bisa disebutkan komponen penggerak otot. Untuk otot rangka sudah dijelaskan pada bagian belakang tadi, kita lewatkan saja. Kita menjelaskan otot jantung, silakan. Dahlia, jelaskan otot jantung. Otot jantung yaitu berbentuk silindris, maaf Bu, Ya, nggak apa-apa. dengan inti di tengah. Harap. Saya lanjutkan ya Bu. Nah, otot jantung berbentuk silindris dengan inti di tengah. Kemudian pada pangkal cabang inti sel terdapat sarkolema tebal yang disebut keping interkalar atau sinsitium yang berfungsi sebagai penguat jantung dan membantu menghantarkan rangsangan. Ya, jawaban Seperti itu, Bu. teman kalian Dahlia juga cukup bagus. Terima kasih ya. Otot jantung Bu. itu kan ada beberapa banyak karakter, yaitu berbentuk silindris dengan inti di tengah. Pada pangkalnya itu cabang inti sel terdapat sarkolema tebal yang disebut keping interkalar. Selnya itu bercabang-cabang dan saling berhubungan. Ujung
melalui ujung-ujungnya. Sifat gerakan otot jantung tidak menurut kehendak kita dan tahan terhadap kelelahan. Kemudian untuk jaringan saraf, Saudari Nur Hidayah, jaringan saraf itu terdiri apa saja? Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel dengan inti di tengahnya dan menjulus ke sitoplasma dan membentuk akson. Akson membentuk dendrit, mampu bereaksi terhadap rangsangan. Badan sel saraf berfungsi memelihara agar sel tetap berfungsi. Akson berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel saraf. Dendrit berfungsi menghantarkan badan sel. Akson diselubungi oleh selubung myelin yang disebut sel kawan. Arah rangsangan impuls selalu datang dari dendrit menuju ke badan sel lalu ke akson. Berdasarkan fungsinya, sel ada 3 macam. Sel saraf sensorik berfungsi menghantarkan impuls ke pusat saraf. Sel saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ-organ motorik. Sel saraf penghubung menghubungkan neuron yang satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Nur Hidayah. Jawabannya juga cukup bagus. Di mana jaringan saraf itu jaringan yang dibangun oleh sel-sel saraf neuron tadi ya. Jaringan ini kan berperan di dalam penerimaan rangsang dari lingkungan yang tempat kita tinggal. Kemudian untuk selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Ada apa saja? Jaringan dewasa. Iya, ada 2 macam. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di mana jaringan meristem ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Di mana primer, dia itu terdapat pada bagian organ yang paling muda pada tunas ujung organ. Merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional, tunas, atau lembaga. Mempunyai kemampuan untuk membelah, memanjang, dan berdiferensiasi serta spesialisasi membentuk jaringan yang dewasa. Jaringan ini cenderung menghasilkan hormon auksin sehingga membuat terjadinya pembelahan yang terus-menerus ke arah memanjang. Letak jaringan ini di ujung batang, ujung akar yang kemudian dikenal dengan meristem apikal yang mengarah ke dominansi apikal. Kemudian pertumbuhan jaringan meristem primer ini sering disebut pertumbuhan primer. Kemudian jaringan meristem menimbulkan batang. Untuk yang sekunder ini ada beberapa bagian. Itu ada berkas vaskuler, kambium vaskuler, kambium intervaskuler, kemudian jari-jari empulur, kemudian ada ampulur. Untuk jaringan meristem sekunder itu jaringan yang berasal dari jaringan primer yang melakukan depresiasi dan spesialisasi. Kemudian merupakan jaringan dewasa namun mempunyai kemampuan totipotensi lagi. Jaringan ini berada di bagian tengah dari organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Kemudian pertumbuhannya ke arah membesar sehingga menimbulkan pertambahan besar tubuh tumbuhan. Contoh jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Kemudian yang kedua tadi ada jaringan dewasa. Dahlia, jaringan dewasa ada berapa macam? Silakan disebutkan. Yang pertama ada jaringan parenkim, yang kedua ada jaringan pelindung, yang ketiga ada jaringan penguat, dan yang keempat ada jaringan pengangkut, Bu. Jaringan pelindung itu apa? Ya, bagus sekali jawabannya mudah. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis pada tubuh kita
yang letaknya di mana? Kulit. Kulit paling di mana? Ya. Untuk jaringan penguat itu Apa? Penyokong. jaringan penguat itu bisa disebut juga jaringan penyokong. Jaringan ini dibagi juga berapa macam jaringan, itu ada kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk jaringan penyokong ini, untuk fungsinya itu sebagai penguat atau penyokong bagian tumbuhan, supaya tetap kokoh. Seperti yang kita biasa lihat di luar, tumbuhan itu kan ibarat dia habis layu, dia itu tetap ada jaringan penyokong atau penguatnya. Kemudian untuk bagiannya tadi ada jaringan kolenkim, itu terlihat di bawah epidermis, dinding selnya terlihat tebal dan tersusun atas selulosa, asam pektat, dan senyawa lain. Untuk sklerenkim itu mengandung lignin, bersifat keras dan kaku. Bentuk selnya terdapat dua macam, serabut sklerenkim dan sklereid. Untuk yang ketiga itu ada jaringan pengangkut. Nur Hidayah, silakan, jaringan pengangkut itu biasanya apa? Ya, untuk silem itu fungsinya apa? Ya, benar sekali. Aplaus lagi untuk Saudari Nur Hidayah. Untuk contoh tumbuhannya apa biasanya? Kalau untuk yang silem ini, dia akan mengangkut dari akar sampai ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada yang tahu nggak contoh tanamannya apa? Kalian pernah lihat nggak tanaman pacar air itu? Pernah. Nah, kalian pernah nggak praktik untuk tanaman pacar air itu? Yang spirometer itu Kak. Kalian belum pernah mencoba? Belum, Bu. Oh ya, berarti Ibu yang masih salah untuk memberi kalian materi. Kemudian untuk floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kalau itu ada suatu tumbuhan dia melakukan fotosintesis dari daun. Dari daun itu dia menyebarkan ke seluruh tubuhnya. Biasanya itu contoh pada getah biasanya. Tanaman getah itu. Ada kulitnya yang bergetah itu. Ya, itu yang dapat dihasilkan, itu yang dinamakan dengan jaringan floem. Kemudian Saudari Mahmudah, silakan, jaringan gabus itu seperti apa dan fungsinya apa? Fungsi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain agar jangan banyak air. Ya, benar. Fungsinya itu. Ya. Ya, sebagai penahan air. Jaringan gabus itu tersusun atas sel-sel gabus yang membentuk memanjang. Fungsinya itu untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Benar sekali jawaban Saudari Mahmudah. Fungsinya itu untuk melindungi jaringan-jaringan yang sudah kalian sebutkan tadi.
Dia sebagai penyokong air agar tidak banyak keluar. Baiklah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok untuk berdiskusi. Silahkan 3 orang atau 2 orang, silahkan. 3 orang, silahkan membentuk sendiri atau Ibu yang pilih. Ya, silahkan dikerjakan. Untuk LKPD sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian kerjakan, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Kemudian penyampaian hasil presentasinya 5 menit juga. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Silakan kelompok 1 menjawab nomor 1 dan kelompok 2 menjawab yang nomor 2. Sudah selesai? Saya, Bu. Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Baik, ya Allah ya. Saya dari kelompok 1, Bu. Silakan nama teman-temannya disebut. Baik, saya dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang. Saya, Dahlia, dan teman saya, Meliwati.